Ya pemirsa, jadi saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita pada hari ini, dan tentunya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ke depannya nanti kita akan membahas tentang seperti apa sebenarnya tupoksi dari seorang sekretaris dewan. Nah, di tengah-tengah atau di samping saya ini sudah ada Pak Dahya selaku sekwan dari DPRD Kota Makassar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mengawali perbincangan kita atau podcast kita pada hari ini. Kita perkenalan dulu, mungkin masyarakat masih banyak yang belum tahu seperti apa sebenarnya tugas, fungsi, dan kerja-kerja dari sekwan itu sendiri seperti apa Pak di lingkup DPRD Kota Makassar ini sendiri. Iya, jadi sekwan itu sebuah akronim dari jabatan sekretaris DPRD Kabupaten Kota maupun provinsi. Jadi sekwan itu adalah unsur aparatur sipil negara ya, yang ditugaskan oleh pemerintah daerah untuk supporting kegiatan atau fasilitasi daripada tugas-tugas wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD. Iya. Jadi sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, jelas diatur di sana bahwa kepala daerah beserta DPRD itu adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itu harus ada supporting staff untuk fasilitasi semua tupoksi DPRD. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat kan tugas atau fungsi utama dari DPR itu sendiri kan ada 3 nih Pak, yang diketahui budgeting, kemudian pengawasan dan juga legislasi. Yeah. Nah, untuk supporting kegiatan itu, disitulah tugas dari sekwan itu sendiri ya Pak ya? Baik, mungkin bisa lebih diceritakan atau disampaikan terkait dengan fasilitas atau supportingnya dalam bentuk apa aja Pak? Kemudian contoh-contoh misalnya fasilitas yang semuanya apakah secara keseluruhan memang yang berkaitan dengan anggota dewan disupport sama sekwan atau ada hal-hal tertentu? Iya, jadi istilahnya kan fasilitasi. Fasilitasi itu karena wakil rakyat ini kan nggak mungkin kerja sendiri lah. Ya, pasti harus didukung oleh semua hal-hal teknis dan operasional itu di kita sebagai fasilitasi. Nah, yang pertama tugas legislasi, anggota dewan, budgeting, dan pengawasan itu kan banyak kegiatannya. Salah satu diantaranya adalah rapat-rapat misalnya. Memfasilitasi rapat-rapat itu menjadi tugas kami, konsen kami. Penyiapan, orang bilang kalau rapat itu penyiapan konsumsi apa segala macam itu cuma hal yang kecil. Ada hal-hal besar yang perlu kita persiapkan adalah bagaimana membuat risalah. Nah, itu kan tidak gampang, punya keahlian tersendiri tuh. Harus orang yang Iya, orang yang memang belajar membuat risalah itu kan risalah terkait bahasa-bahasa hukum yang memang harus dituangkan dalam naskah-naskah yang produk kita di DPRD gitu. Jadi ada khusus memang bagian yang menangani itu, ada namanya bagian persidangan atau teman-teman di sana yang memang sudah pengalaman untuk membuat risalah gitu. Oke, jadi kalau kesan di masyarakat kan rapat-rapat seperti biasa mungkin ya Pak, tapi ternyata pada saat rapat itu ada pembahasan yang memang harus disusun sama orang-orang yang memang ahli, paham. Pak ya. Baik, sebentar Pak, sebelum kita bahas soal rapat-rapat itu, kemudian supporting lain dari sekwan, berat nggak Pak jadi seorang sekwan Pak? Secara ya 70 berapa nih Pak? 70? 60, 50 anggota dewan. 50 anggota dewan Pak. Gimana ngurus mereka nih Pak? Iya, kalau saya sih kurang lebih 3 tahun bertugas di sini. Ya kadang-kadang kami kan punya asosiasi secara nasional itu namanya ASDEKSI, Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Ya kebetulan kumpulannya para sekwan. Kebetulan pekan lalu saya baru mengikuti sekolah sekwan. Iya, angkatan pertama disekolahkan. Jadi di sana memang kita berdiskusi bagaimana memberikan pelayanan prima kepada wakil-wakil rakyat yang menjadi tanggung jawab kita.
Nah, pasti ada suka dukanya dong. Iya, suka dukanya. Suka dukanya itu yang pertama sukanya ya karena kita pasti ada perasaan bangga. Kita melayani wakil rakyat. Jadi kalau 50 kami melayani sini, kami seakan-akan sudah melayani 1.700.000 penduduk Kota Makassar. Ya, melalui perwakilannya. Iya, karena beliau-beliau yang bertugas di sini sebagai anggota DPR itu melayani masyarakat juga, melayani konstituennya, melayani dari dapilnya itu. Kalau kita bagus pelayanan kepada fasilitasi tugas-tugas, ya termasuk tugas-tugasnya anggota DPRD, kegiatannya ada namanya reses. Reses itu kita fasilitasi. Ya, bagaimana beliau bisa mengadakan reses di dapilnya masing-masing itu dengan lancar. Lancar, tidak kurang satu apapun, dan bisa menyerap aspirasi. Itu kan tugas kami. Jadi tugas utamanya adalah menyerap aspirasi. Kamilah ini yang teman-teman dengan teman-teman sekretariat itu mendukung secara operasional, secara teknis operasional. Oh, jadi sekwan pun itu harus sekolah tersendiri. Iya, ada sekolahnya. Karena memang ya tadi itu menarik ya bahwa ketika sekwan dan tentu dalam suatu sekretariatan itu melayani anggota dewan itu sama aja dengan kita melayani seluruh warga Kota Makassar. Wow. Beratnya ada nggak Pak yang spesifik, lebih ke kadang ada momen tertentu yang kayak wah berat juga ya ternyata kerjaan sebagai sekwan atau seperti apa? Iya, kalau kita berbicara waktu kami banyak tersita di kantor. Ya. Yang notabene mungkin kalau kita tahu ASN kan kerjanya jelas ya Pak ya? Jelas, masuk jam 7.30, pulang jam 16. Kalau kami sini masuknya 7.30, pulangnya nggak jelas. Belum jelas. Kadang-kadang jam 11. Karena kan kami kadang-kadang memfasilitasi rapat-rapat yang molor sampai dengan tengah malam. Karena pembahasannya kadang-kadang alot. Contoh misalnya, di fungsi budgeting, ini kita memfasilitasi rapat pembahasan anggaran. Kadang-kadang karena alot pembahasannya, ya apalagi kan di DPR itu kan membahas kepentingan masyarakat. Ya pasti masing-masing memberikan argumen-argumen bagaimana masyarakat ini bisa terlayani dengan baik, bisa tercover. Apa kebutuhannya, apa aspirasinya? Misalnya daerah di dapil 1 itu butuh jembatan, butuh apa? Nah, di dalam rapat-rapat pembahasan anggaran kadang-kadang alot situ. Kadang-kadang enggak begini. Biasa sampai tengah malam. Kadang-kadang juga tembus pagi. Iya, itulah. Jadi kami banyak-banyak memang membutuhkan tenaga yang fit. Iya. Tenaga yang fit teman-teman. Berkorbankan dalam waktu itu ya. Waktu. Tapi dengan sering waktu ini kami enjoy aja ya. Enjoy karena udah 3 tahun. Iya, maksudnya udah tahu bagaimana situasi di gedung DPRD ini. Berarti sudah bisa membaca kapan nih rapat-rapat yang bakal sampai subuh. Iya, sudah bisa. Rapat-rapat cepat, ini udah tahu. Iya, sudah tahu. Baik, kita spesifik sedikit Pak terkait rapat, kemudian kegiatan-kegiatan dewan yang turun langsung ke masyarakat misalnya. Di tahun ini, di 2024 ini, otomatis di Sekwan juga pasti sudah tahu berapa total rapat yang akan dilakukan, kemudian resesnya juga ada berapa kali, itu boleh diberitahukan? Iya, khusus untuk reses, itu di dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang tata tertib, itu sudah diatur dalam tata tertib. Jadi di PP 12 2018 itu diturunkan menjadi tata tertib. Itu menjadi peraturan DPRD tentang tata tertib. Nah, di sana diatur, di dalamnya diatur salah satunya adalah pelaksanaan reses. Jadi reses itu dilakukan 3 kali dalam setahun. Reses 3 kali dalam setahun. Iya. Jadi masa reses itu kalau di kami sini di tata tertib kami maksimal 6 hari. Jadi dalam setahun itu 18 hari
anggota dewan wajib turun melakukan reses. Tapi tidak boleh tiap dikatakan bahwa anggota dewan mau langsung turun reses. Tidak, ada masa-masanya, ada pemberitahuannya. Masa sidang pertama, kedua, ketiga. Oke, jadi memang waktunya itu tidak semaunya anggota dewan. Iya. Ada momen. Ada momen. Ada memang diatur ya untuk jadwalnya itu nanti dibamuskan. Ya, kami itu ada namanya AKD, alat kelengkapan dewan, namanya BAMUS, Badan Musyawarah. Nah, Badan Musyawarah itulah yang menyusun agenda-agenda DPRD selama sebulan atau selama 2 bulan atau beberapa periode gitu. Jadi disusun lah, misalnya kita harus membahas anggaran perubahan itu mulai minggu keberapa, bulan berapa, ada tanggalnya. Kita paripurnanya kapan? Dibahas di komisi kapan, tanggal sekian. Bahkan di BAMUS itu sudah cantumkan pakaiannya apa, paripurna pakaiannya apa, PSLK atau PSR. Kan 2 macam. Kalau PSL itu yang pakai jas, pakai dasi, itu untuk rapat-rapat paripurna pengumuman. Contoh misalnya pengumuman reses, atau ada pelantikan, ya itu. Kalau paripurna yang lainnya itu menggunakan PSR, ya lengan panjang ya, yang safari lengan panjang gitu. Oke, jadi memang semuanya secara detail sampai ke pakaiannya apa itu sudah diatur. Sudah. Di Satuan sendiri. Jadi anggota dewannya tinggal mengikut apa-apa aja jadwalnya ya Pak ya. Jadwalnya. Oke, kegiatan lain dari anggota dewan selain paripurna dan reses ada lagi nggak Pak yang mungkin bisa masyarakat ketahui? Ya. Setelah reses, anggota dewan punya kegiatan yang namanya Kundapil, kunjungan daerah pemilihan. Ya. Tujuannya itu berbeda dengan reses. Kalau reses itu, Bapak Ibu anggota dewan turun ke dapilnya, ke wilayahnya, itu menyerap aspirasi. Menyerap aspirasi dan dijadikan pokir. Kalau bersesuaian dengan RKPD akan dilaksanakan oleh SKPD yang terkait. Misalnya ada warga bilang pada saat reses, Pak Dewan, kami punya lorong gelap nih di sini. Ya, itu dimasukkan dalam aspirasi dan akan diinput menjadi pokir, pokok-pokok pikiran. Nah, kalau bersesuaian dengan SKPD-nya itu diteruskan ke SKPD terkait setelah melalui Bapeda. Misalnya itu terkait di mana? Dinas Perhubungan. Lihat RKPD-nya Dinas Perhubungan ada berapa jumlah yang bisa dikerja tahun ini. Masuklah dia dikerja gitu. Itulah pokir. Jadi dari reses menjadi pokir. Nah, pokir inilah nanti kalau bersesuaian dengan RKPD atau renja masing-masing SKPD terkait maka akan dikerjakan gitu. Ya, tidak serta-merta pokir itu dikerja gitu. Langsung begitu. Iya, iya. Kayak ada dulu sistem atau iya, tahapannya gitu. Ya, kemungkinan besar misalnya di tahun ini mereka akan mengumpulkan aspirasi masyarakat, kemudian Ya. nanti akan dituangkan dalam pokir dan Iya. bisa jadi tahun depan mungkin Iya. baru eksekusinya seperti itu. Nah, setelah reses ada namanya Kundapil. Kundapil inilah yang diawasi lagi oleh anggota dewan. Nah, ini saya kemarin ada pokirnya di sini. Gimana? Masyarakat sudah rasakan enggak? Jadi masyarakat dikumpul lagi. Coba pokir yang lalu, aspirasi yang lalu sudah dikerja enggak? Oke, jadi cek-receknya juga. Dicek di situ Kundapil. Gitu. Jadi ada namanya juga FGD. FGD itu sebelum itu masuk di fungsi legislasi. Sebelum Perda, Produk Hukum Daerah itu ditetapkan, itu ada namanya FGD. Jadi mengundang masyarakat, ini ada Perda ini yang kita mau bahas. Coba masyarakat dari wilayah ini, apa masukannya? Nah, itu kan dicatat. Akan dimasukkan ke dalam rapat-rapat mengenai Perda itu, di pansus Perda yang berkaitan gitu. Itu kemudian akan dibahas secara lanjut sampai akhirnya keluar menjadi Perda. Baik Pak, ngomong-ngomong soal aspirasi nih Pak Sekuan, kantor DPRD Kota Makassar ini sendiri kan juga sering menjadi lokasi dari Unjuk rasa. Mereka menyampaikan aspirasinya langsung ke sini, mungkin menunggu lama dewannya ke wilayah masing-masing. Ya. Daripada lama kita langsung aja ke anggota dewannya. Nah, kalau merujuk ke prosedurnya sendiri Pak, ketika ada aspirasi seperti itu
itu apakah itu bisa langsung ditangani sama anggota dewan atau memang prosesnya harus melalui satuan dulu kemudian ada tahapan selanjutnya? Iya, jadi untuk unjuk rasa itu kan kita negara demokrasi. Ya. Ya. Jadi unjuk rasa dipersilahkan sepanjang sudah memiliki izin dari yang berwajib. Iya, jadi mereka itu wajib untuk memberitahukan kalau kita di Polrestabes melalui Satuan Intelkam. Nah, kita akan terima aspirasinya. Kalau kami di sini ada namanya piket. Piket anggota dewan itu berdasarkan dapil. Karena kita sini ada 5 dapil, 5 hari kerja. Jadi dapil 1 itu di hari Senin, dapil 2. Tetapi untuk penerimaan aspirasi itu bukan nanti kalau misalnya dari dapil sana yang demo, enggak. Karena demo ini dari berbagai macam elemen. Ya, unjuk rasa itu bukan cuma dari masyarakat biasa. Kadang-kadang ada elemen tertentu yang misalnya ada organisasi ini yang membawakan aspirasi tentang ini, ya, kan gitu. Ya, itu diterima oleh tim aspirasi. Ada piketnya. Kalau kami sendiri di Sekretariat DPRD itu punya tim aspirasi itu di bawah koordinasi bagian humas dan protokol Sekretariat DPRD. Jadi itu ada timnya menerima. Nah, kalau aspirasi itu bisa ditindaklanjuti langsung, maka kami dari tim aspirasi itu menghubungi SKPD terkait. Nah, tetapi kalau punya pengaruh besar dan kira-kira tidak bisa kita memberikan janji kepada yang unjuk rasa, maka kita akan tingkatkan menjadi RDP, rapat dengar pendapat. Jadi pembahasannya lebih meluas. Ya, kita mengundang stakeholder yang terkait. Ya. Jangankan itu, kita saja misalnya ke pemadaman bergilir tahun-tahun kemarin kan kita undang PLN, diundanglah PLN untuk memediasi, menyerap aspirasi masyarakat bahwa kok ini sering mati lampu. Ya, itu DPRD juga sampai itu. Walaupun orang pikir loh, ini DPRD Kota Makassar kan skopnya kota, kok bisa mengundang? Sepanjang itu menyangkut hajat hidup orang banyak di wilayah Kota Makassar, maka DPRD itu wajib untuk mendengar, wajib untuk menindaklanjuti. Kayak gitu. Memang sangat boleh kemarin tindakan-tindakan masyarakat mungkin ya yang melakukan aksi ke sini untuk gimana nih kita tiap hari mati lampu. Ya, itu contoh kecil kemarin kan. Siap. Ya. Kemudian Pak, kalau kita melihat posisi Sekwan sendiri sebagai aparat sipil negara, kemudian yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat ini, yang kemudian harus mengakomodir segala kebutuhan dari anggota dewan, ada gejolak nggak Pak? Kadang biasa misal ada kepentingan dewan, kemudian yang secara kita tahu bahwa ASN segala bentuk kebijakan, kemudian apa yang harus dilakukan itu semua sudah diatur dalam undang-undang Pak. Tapi di sisi lain, dewan kan kita tahu bahwa mereka adalah perwakilan rakyat. Ya kadang mereka juga pasti punya keinginan sebagai wakil rakyat yang memang mau membawa kepentingan rakyat gitu Pak. Iya. Jadi itulah salah satu termasuk tantangan yang ada di sini. Kadang-kadang kan ada hal-hal yang mungkin aspirasi masyarakat ya harus begini ya pasti anggota dewan pasti perjuangkan. Nah, pada saat kami fasilitasi, dikomunikasikan, kami harus menjelaskan kalau itu memang tidak bersesuaian dengan regulasi, kami akan sampaikan. Dan anggota dewan di Makassar ya langsung paham lah. Iya, padahal kita kan ya di kota ya, langsung paham begitu. Kami sampaikan regulasinya begini Pak, begini efeknya begini, beliau langsung paham. Beliau langsung paham. Anggota dewannya yang bagaimana menyampaikan ke masyarakat bahwa tidak bisa begini. Ya. Tapi sepanjang itu menjadi diskresi kita, itu pasti kita melunak. Tidak kita pasang bahwa regulasinya begini. Kan ada yang namanya diskresi. Kalau memang itu sesuatu regulasi yang memang multitafsir, maka itu kita melunak. Tapi dengan catatan kita konsultasikan dengan aparat yang berwenang. Ya, contoh misalnya kita punya APIP, inspektorat, kita punya instansi pembina Kementerian Dalam Negeri, kan gitu, provinsi gitu.
gitu. Jadi memang harus terkoordinir dan Iya, selalu ada koordinasi begitu. betul, betul, Tingkatan-tingkatan yang lebih betul, ya. betul. Siap. Ini selain daripada reses, kemudian juga tadi ada pendapil ya, kegiatan-kegiatan yang kemudian di bawah naungan Sekwan sendiri dalam waktu dekat apa sudah terjadwal kita yang perlu mungkin diketahui gitu Pak? Iya, jadi sampai saat ini jadwalnya padat, padat. Bapak Ibu anggota Dewan punya jadwal padat ini. Tapi yang lagi kami bahas sekarang ini adalah LKPJ, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Itu biasanya lama Wali Pak? Kota. Enggak, sebulan. Itu ada target. Jadi semua itu apa yang kita bahas itu ada target-target waktunya. Kita tidak boleh melampaui deadline-deadline yang ada dalam ini. Ini kan diamanatkan dalam Permendagri. Jadi setiap urusan itu ada Permendagrinya, gitu. Jadi diamanatkan misalnya pembahasan ini harus maksimal 30 hari, maksimal sampai bulan sekian. Kalau tidak, maka risikonya ini begini. Kan tercantum di Permendagri itu. Ya, kan Pemda ini kan di bawah naungan, di bawah binaan Kementerian Dalam Negeri. Gitu. Berarti sekarang yang lagi jalan rapat LKPJ. Dan beberapa perda yang lagi kita bahas. ya, kalau nggak salah beberapa waktu lalu saya juga sempat baca bahwa baru saja disahkan Perda Kota Layak Anak. Kota Layak Anak. Ya. Perda lain kemudian yang sementara running pembahasannya apa aja Pak? Ada beberapa perda yang termasuk perda limbah, kemudian berinvestasi, itu ada beberapa. Karena kita dalam Propemperda kita tahun ini 21 ranperda itu yang akan kita bahas selama tahun 2024. Ada 21 Pak dan apa? 21. Apakah harus diselesaikan di tahun yang sama atau Tergantung. okay. Tergantung dari dinamika pembahasannya, karena kan tidak semua perda itu mudah untuk diselesaikan. Karena banyak stakeholder yang terkait, ya, yang harus memang kita mintai pendapat, kita berdiskusi. Ya, tidak semua perda yang bisa diselesaikan dalam waktu bulan. Tidak. Ada bahkan yang kadang-kadang memang lewat. Kenapa? Karena banyak stakeholder yang terlibat di dalamnya. Dan bukan di bawah kendali pemerintah kota. Gitu. Kalau di bawah kendali pemerintah kota mungkin bisa kita selesaikan. Yang terkait dengan stakeholder di luar pemerintah itu kan perlu kita berdiskusi dengan mereka. Iya kan? Jadi semuanya memang harus di-cover Pak. Jadi Iya. harus dilibatkan. Iya. Kemudian dilanjut lagi Iya. tahapan berikutnya. Iya. Dalam waktu dekat ini kan Pak beberapa waktu lalu KPU udah menetapkan untuk wakil rakyat atau anggota dewan pada periode Iya. berikutnya Pak. Iya. Persiapan pelantikannya sendiri tentu di bawah naungan Sekwan. mungkin ya. Iya. Gimana Pak untuk mungkin karena Pak Dayo udah 3 tahun ya udah biasa kali ya Pak. Bukan biasa kalau 3 tahun kan per 5 tahun. Iya. Iya. Berarti ini Baru pertama kali. Kalau misalnya umur panjang, insya Allah masih sampai akhir tahun mungkin saya dapat untuk berpartisipasi sebagai pelaksana kegiatan itu. Iya. Jadi pada dasarnya kami sudah siap berikut anggaran-anggaran yang dibutuhkan, apa-apa saja persiapannya. Alhamdulillah kita sudah sounding teman-teman untuk persiapan. Ya pasti banyak melibatkan unsur-unsur di luar kami pasti. Ya. Dan kami sudah sounding ke beberapa instansi memang untuk persiapan itu. Termasuk ya. Jumlah legislatornya bertambahkah atau tetap sama 50? Sama, 50. Iya. Cuman mungkin orangnya ada yang Orang yang berganti. Itu sudah penetapan kemarin, ya. Kami tinggal lihat nanti namanya secara resmi nanti dikirim ke sini. Oke, proses menuju pelantikannya itu sendiri bentuk koordinasi berarti Sekwan yang mengkoordinasi Iya. masalah pakaian, Iya. ya. Oke, jadi semuanya Pak ya. Semuanya. Di tahun 2024 kita udah mau masuk pertengahan tahun. Iya. Sejauh ini dari segi pelaksanaan tupoksi Sekwan sendiri masih ada atau adakah muncul kendala kemudian atau misalnya masih ada kendala yang perlu diatasi atau tantangan-tantangan yang baru muncul lagi Pak di tahun 2024? Kalau kami sih merasa tantangan yang cukup berat sudah bisa kita lalui kemarin-kemarin. Ya ini tinggal apa ya?
tinggal bersifat rutin-rutin aja semua. Ya, yang rutin-rutin saja yang kami kerjakan sekarang. Nggak ada, karena ini kan persiapan untuk pelantikan apa segala macam kan, teman-teman yang berada di sini kan rata-rata udah pengalaman. Iya, yang baru sini saya. Baik, terakhir Pak, mungkin bisa disampaikan ada harapan pada masyarakat Kota Makassar, mungkin juga dalam rangka menyambut akan ada pelantikan anggota dewan nanti beberapa bulan ke depan, atau harapan-harapannya yang lain kepada masyarakat, boleh silakan disampaikan Pak. Iya, jadi untuk warga masyarakat Kota Makassar bahwa salah satu tugas dan fungsi DPRD adalah menyerap aspirasi melalui reses. Jadi Bapak Ibu kalau diundang reses silakan datang, ya, memberikan aspirasinya. Bahkan kami punya channel untuk pengaduan, untuk menyampaikan aspirasi ada di Ajama dan Erota. Bisa di-download di Play Store, itu karena bisa menggunakan HP. Silakan menggunakan semua fasilitas-fasilitas yang kami luncurkan, ya untuk itu. Karena kami punya tagline adalah serap aspirasi demokrasi tangguh. Iya. Aspirasi Demokrasi tangguh. Wah, luar biasa. Jadi masyarakat yang mau menyampaikan aspirasi, kemudian misalnya berhalangan hadir di reses, mungkin ya, ya bisa menggunakan dua aplikasi ini. Ada tadi aplikasi Ajama dan Erota. Jadi nanti lewat aplikasi Ajama dan juga Erota, masyarakat bisa menyampaikan aspirasi secara individu. Misalnya atau mungkin bisa langsung menyampaikan aspirasi pada saat pelaksanaan reses oleh anggota dewan yang ada di DPRD Kota Makassar. Itulah tadi perbincangan kita dengan Pak Dahyal selaku Sekwan dari DPRD Kota Makassar. Terima kasih banyak Pak sudah ajak berbincang pada hari ini. Nantikan juga episode-episode lain tentunya dengan narasumber-narasumber kita yang lain. Ya, saya Elsa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.